ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, minggu pertama kajian di hari Senin sore yang sejatinya kita rutinan di malam Ahad, karena saat ini kita berada di bulan yang mulia. Kegiatan malam diganti kita dengan tarawihnya dan kegiatan lainnya, maka di sore hari kita maksimalkan untuk kajian. Pada sore ini kitab yang kita kaji adalah Adabul Alim wal Muta'alim. Silahkan dibuka kitabnya Shahifah 61. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'a asyara ayyakuma bi'idharis sunan wa imatatil bidah. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Warrabi'a asyara lan utawi kang kaping 14 iku ayakuma yen to ngadegake sapa ustaz sapa syekh bi idhari sunani kelawan melahirake pira-pira sunnah. Itu ya. Wa imatatil bidai lan mateni bidah. Ada ketemu? Shahifah 61 paling bawah. Ya. Ini yang enggak ketemu ketahuan nih, ya. Ngajinya ngantuk. Ada 61 itu seperti itu. Nah, ya, bukan begini. Ini tulisannya tulisan Arab. Nah, ya. Angkanya angka Arab bukan angka Latin. Kayak kalau di Latin angka 7 mungkin ya. Bisa dibilang seperti itu. Wa rabi'a asyara lan utawi kang kaping 14 iku ayakum mayento ana sapa ustad bi idhari sunani kelawan melahirake pira-pira sunnah wa imatatil bidai lan mateni bid'ah pira-pira bid'ah wa bi umuriddin lan kelawan pira-pira perkara agama ai idhari umuriddin ya wa bi idhari umuriddin ya lan kelawan ngelahirake pira-pira perkara agama wa malan perkara iku fi ing dalem masalihul muslimin utawi pira-pira kemaslahatane wong Islam kabeh ala tariqil ma'ruf ing atase dalan kina wuruhan bagus ya. Ing atase dalan kina wuruhan bagus ya. Syar'an ing dalam munggu syariat agama. Nah, kadang kan amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf itu adalah perkara bagus munggu agama. Nah, ini dijelaskan ma'rufi syar'an dijelaskan. Al ma'lufi kang dibiasakake adatan ing dalam kebiasaan wa tab'an lan wa tab. Wala yardalan ala ridho sapa syekh atau sapa ustad min if'alati zahirati saking ngelakoni sapa ustad az-zahirati kang zahir wal batinati lan batin bil jaiji kelawan perkara kang menang minhuma saking zahir lan batin. Bal balik ta yahuda natrapi sapa syekh nafsahu ing awak dheweke se bi ahsanihima kelawan dewi baguse zahir lan batin wa akmalihima lan
leuwih sempurnane zahir lan batin. Fa innal ulama akana satune ulama hum ya ulama dia sakabehane ulama iku al qudwatu panutan wa ilaihim lan iku maring ulama al marji'u utawi enggon kembali fil ahkami ing dalam pira-pira hukum. Bahum lan utawi ulama iku hujjatullah hujahe Allah alal awami ing atase wong umum kang bodoh. Wa qad yuraqibuhum lan teman nginjen-nginjen ing ulama sapa al akhadu wong kang ngalap anhum saking ulama minahi sula yang durur saking sekirane ora ningali sapa ulama. Wa yaktadilan manut bihudahum kelawan pituduhe ulama sapa man wong layak lamuna kang ora weruh sapa ulama. Fa idza lam yantafi mangka tatkala ora ngalap manfaat sapa al alimu wong kang berilmu bi ilmihi kelawan ilmune ulama wa ghairuhu mangka utawi liyane ulama iku abadu lewi adoh minal intifai saking tepat baghairuhu mangka utawi liyane ulama iku abadu leuwih adoh man wong al intifai ngalap manfaat bihi kelawan ulama walihadalan kedua ikilah iki idalam yantafi azumat mangka ngagungake opo zallatu azumat atau besar lah azumat besar gede opo zallatu kepleset al alimu wong kang berilmu lima karena perkara ya tarattabu kang urut-urutan opo mak alaiha ingatase zallah minal mafasidi saking piro-piro bahaya liktida innasi karena manut menungsok bihi kelawan ulama. Nah, segitu dulu. Adab nomor 14 yang harus hadir pada dan dia tidak menjalankan perkara-perkara bid'ah. Ini kalau udah bicara bid'ah ini kadang beloknya ke tetangga ini. Ya, tidaklah kita daripada ahli sunnah wal jamaah dengan mazhab Syafi'i yang kita ambil, ya Imam Syafi'i itu kan membagi bid'ah itu ke dalam dua hal. Ya, ada bid'ahnya adalah bid'ah hasanah, ada bid'ahnya bid'ah sayyi'ah atau qabihah. Bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk gitu ya. Ini bid'ah ini ya. Oh ini speaker bid'ah ya. Handphone bid'ah. Bangunan model begini bid'ah. Ya banyak perkara bid'ah ya. Dalam artian di sini adalah bid'ah agama gimana ya? Yang tidak mengikuti aturan agama. Tidak tersambung, tidak ada aturan ya. Seorang ustadz dia harus perlihatkan sunnah ya minimal ya dia bawa ini nih siwak bawa ya gitu ya yang bagus siwak nggak dibungkusin mobil aja dibungkusin ya siwak yang kantongin aja minimal yang plastik dah kalau yang ini susah nih ini spesial ini ya kita harus memaksimalkan bab sunnah ya hal-hal yang seperti itu. Tapi ada sunnah yang paling mantap itu apa ya? Hafal Quran. Kalau kata Gus Bah kan begitu ya. Ngomong sunnah-sunnah yuk. Rasulullah hafal Quran sampai hafal Quran enggak rewo. Aduh. Repot udah begitu tuh ya. Banyak sunnah yang lain. Setidaknya apa yang kita mampu.
yang kita mampu ya. Jangan mengolok-olok sunnah ya. Ustadz, amalkan ya. Bukan pengen ini kalian itu, enggak seperti itu. Tapi di sini karena sudah menjadi rujukan. Ustadznya aja nggak kenal sama siwak, ya gimana jamaahnya? Begitu aja simpelnya. Ustadznya aja kalau ngimamin sholat nggak pakai peci, gimana jamaahnya? Pakai kaos oblong dan sebagainya. Ya. Wa ma fihi masalihul wa bi umuriddin, dan ya memperlihatkan, mempraktekkan daripada perkara-perkara agama. Ya. Perkara-perkara agama. Beres sholat, ya wiridnya, ya usah aja gitulah. Ya kecuali ada hal yang lain ya yang harus ditinggalkan. Wa ma fi masalihul muslimin ya. Juga tidak hanya demikian pula. Ya. Ustadz lebih memperlihatkan daripada perkara-perkara yang memberikan kemaslahatan kepada muslimin. Tentunya ala tariqil ma'ruf syar'an ya, mengikuti jalan yang baik menurut syariat. Ya. Al-ma'luf fi adatan wa tab'an, yang sudah menjadi kebiasaan secara adat ataupun secara wataknya. Di sini udah kebiasaan nih, ada pengajian ini, ada baca ratib dan sebagainya, itu dijaga. Kalau saya di tempat tinggal saya itu ada amaliyah atakoh. Atakoh itu kan ada 3 cara. Di antaranya yang sering itu adalah membaca kalimat tahlil ya, berapa ribu, atau membaca surah Al-Ikhlas ya. Nah ini kalau di tempat saya itu rutin, itu setiap seminggu sekali ada atakoh, tapi barengan. Jadi minggu ini atakoh buat siapa nih? Atakoh itu kan ada keterangannya, itu banyak sih ya, di Netizen ada ya, dan yang lainnya ada. Tapi perkara ini kan perkara yang ikhtilaf juga, dan tidak setiap daerah mengamalkan. Ada saudara saya itu, saya mau ngadain atakohan lah di sini. Saya bilang jangan di sini, karena di sini nggak biasa. Nanti akhirnya disalahartikan, kan penebus dosa, penglebur dosa. Baca bagian nih berapa orang minggu ini untuk keluarganya Parangga nih, mama ya, siapa nih kakeknya atau siapa yang sudah meninggal, baca ini. Nanti minggu ini terus semuanya kebagian satu ini. Nah, seperti itu. Jadi beres tahlil langsung baca itu atakoh. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan di satu tempat gak jadi masalah. Tapi kalau tidak menjadi biasa, nah itulah masalah. Nah, kenapa ada beberapa ustadz-ustadz yang dari luar sana ditolak oleh masyarakat kita? Dia pulang dari belajar studinya di luar sana. Di luar sana semisal di Saudi ya, dengan madhab Hambalinya secara pemerintahan, imam-imamnya tidak membaca bismillah di dalam permulaan sholat, membaca suratul Fatihahnya itu. Sehingga ketika selesai Allahu Akbar langsung alhamdulillahi rabbil alamin, kan gitu ya, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Nah, datang ke At-Thayyibah ini yang di sini sudah terbiasa bismillah, ya bentrok, walaupun dalam Hambali ataupun dalam Malikiyah, Hanafiyah itu tidak soal, tapi dalam Syafi'iyah itu persoalan. Tidak melihat ya kondisi, konsep muktadol hal itu jarang diperlihatkan, akhirnya bentrok. Dia nggak menjalankan kunut, orang baca kunut dia nggak mau ngangkat tangannya. Ini yang jadi masalah kan ini. Nah ini ya hal-hal yang demikian. Lihat masalahnya, kemaslahatannya. Ini ya.
Begitu pula dengan kita mengadakan tarawih di masjid ini, mengadakan jumatan di masjid ini. Kita berbicara kemaslahatan bagaimana? Oh, jangan sampai akhirnya terjadi perdebatan masyarakat ini dan sebagainya. Ayo tetap kita adakan, tapi dengan konsep protokoler tidak kita lewatkan. Sehingga masyarakat yang ingin sholat tarawih, masyarakat ingin jumatan, dia bisa menunaikan. Dan kita pun terlepas daripada efek yang lain karena kita mengikuti standar yang diaturkan. Ini harus seperti itu. Nah, ustadz itu seharusnya seperti itu berpikirnya. Bukan egonya, ya tahlilan panjang dan sebagainya. Jadi imam dia bacanya panjang. Sampai sempat saya itu di salah satu kampus, ya sholat maghrib baca ayat rakaat pertama baca surahnya Tabarok. Ya Rob, saya bilang. Rakaat kedua apa saya lupa tuh ya. Udah di belakang sana itu udah ngantri mau sholat lagi karena masjidnya nggak cukup. Masih sus gitu banyak. Imamnya nggak baca aja, seenaknya. Nah ini kadang gini. Makanya yang pernah saya ceritakan ya, guru saya itu di Cibarusa ya memakai Jalaluddin Mahmud Nawawi. Beliau ngaji di Syed Alwi Al-Maliki. Yang saya tahu dari cerita, beliau itu mazhabnya Malikiyah. Tapi ngajarin ke santrinya, termasuk di situ Mama Cibarusa, itu mazhab Syafi'iyah. Ditekankan mazhab Syafi'iyah yang diajarkan. Kan jadi pertanyaan ini. Loh, ini kuliahnya di Toyota tapi yang diajarkannya Daihatsu gitu kan. Jawabnya simpel, ya. Di tempat kamu ini di Indonesia ini mayoritasnya adalah Syafi'iyah. Gitu doang. Jadi kurang beradab kalau mau cari-cari hal-hal yang aneh-aneh. Oh, dia bisa qiraah sab'ah, baca Fatihah, oh, ngikutin qiraah sab'ah. Semisal saya ada tuh yang tafsir Ayatul Ahkam. Di situ baca suratul Fatihah dibahas mengenai baca Maliki Yaumiddin, itu ada berapa warna kan? Ya, Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin, macam-macam. Ada 5 kalau nggak salah, atau 5 atau 6. Imam di sini, oh, ya, sanasun baca, pas baca Maliki Yaumiddin nggak diikutin. Maliki Yaumiddin, repot, berantem. Atau jangan jauh-jauh, saya ada guru juga, ya, Fatihahnya beliau itu kalau jadi imam taraweh itu berhentinya di Sirat. Makanya dipanggilnya Abah Sirat. Panggilnya tapi silsilah bacaannya itu daripada Syekh Asnawi Caringin. Jadi silsilah bacaan itu dari beliau dapat ijazah dari Syekh Asnawi Caringin. Usianya udah sepuh, ya. Ada di Labuan sana. Panggilannya Abah Sirat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata. Berhentinya di situ. Maka dipanggilnya Abah Sirat. Baru ihdinas siratal mustaqim. Dipraktekin di sini rame. Apa ini baca begitu mulu? Wah, kita harus lihat situasi dan kondisi. Wala yarda min af'a alatil zahirati wal batinati bil jaiji minhuma. Jangan dia tenang-tenang aja, jangan dia ridho dengan pekerjaannya, dia hanya memperlihatkan zahir dan batinnya perkara-perkara yang mubah. Tenang-tenang aja dia menjalankan daripada perkara mubah. Artinya apa? Dia melakukan sesuatu yang tidak ada nilainya. Perkara mubah kan nggak ada nilainya. Dikerjakan nggak dapat apa-apa, nggak dikerjakan nggak dapat apa-apa. Jong, capek kerja doang. Ustadz nggak begitu harusnya. Syekh nggak begitu harusnya. Bal ya'khudhu nafsahu bi ahsanihima wa akmalihima. Akan tetapi dia melakukan untuk dirinya itu dengan yang paling baik. Dia yang paling sempurna. Lihat bagaimana Rasulullah perintahkan untuk beristighfar semua. Tapi lihat istighfarnya Rasulullah bagaimana. Kita istighfar kalau sholat doang. Itu juga kalau pas ngikutan wiridan. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, itu 3 kali. Kalau kita lihat di Qomi Tugyan, ya, bacanya baiknya itu adalah berapa?
10 kali. Pagi, sore. Hadisnya seperti itu di Pemitugjan. Fadilahnya apa? Allah akan ampuni dosanya, dosa pagi sampai sore dan dosa sore sampai pagi dengan membaca itu. Jadi ba'da salat itu tambah istighfar kalau subuh itu 10 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 10 kali. Sore ada yang bilang asar, ada yang bilang isya. Baca lagi 10 kali lagi. Fadilahnya. Rasulullah lebih dari itu, dalam riwayat sampai 300 kali sedikitnya Rasulullah beristighfar. Kita nah ustaz harusnya sama nih ya. Ya Rabb, kadang malu saya itu. Malu, makanya sekarang malu kalau dipanggil ustaz. Sempat saya pernah cerita itu, saya naik motor. Udah saya pakai setelan, pakai celana gitu. Pakai sepatu. Biasa karena setelan kerja. Dulu saya masih kerja dulu. Sempat ya, saya kerja di Mandiri Syariah. Teman saya bilang, "Sad, lewat sini aja, Sad." Emang saya mau jalur mau seperti itu. Ya, melanggar aturan. Gara-gara teman saya yang saya bonceng ngomongnya ustaz, jadi nggak jadi saya. Lah ente saya emang mau lewat sini, malah manggil ustaz. Lah emang kenapa? Ya masa ustaz melanggar jalan. Itu doang yang kadang malunya di situ. Ini harus jadi gampang. DKM atau ibah, ya nongkrong di pinggir jalan sambil ngerokok begini. Waduh, cakep banget itu. DKM-nya model begitu, gimana jamaahnya? Nah, ini harus jadi pegangan. Ya. Fa innal ulama hum al-qudwah, karena sesungguhnya ulama itu adalah qudwah, menjadi panutan. Ya, saya yakin di sini. Ya, dengan guru di sini ada kurang lebih ya setiap malam itu satu guru yang mengisi. Ya, karena di sini full. Nah, setiap orang mengambil satu guru atau bahkan lebih yang dijadikan panutannya. Ketika ditanya, "Antum kenapa kok pakai pecinya begini, dengdek dikit?" Guru saya begini modelnya. Ada begitu ya. Ya, kadang ada. Saya punya ponakan, dia seneng rambut itu kayak gini. Ini tuh naik kayak gitu ya. Saya tanya, "Itu kenapa?" Ternyata ada salah satu ustadz yang kalau lagi nggak pakai peci rambutnya gitu tuh. Dia ngikutin. Oh, itu ustadz rambutnya begitu, katanya keren. Padahal pas saya lihat-lihat pemain bola yang model begitu itu ya. Tahu-taunya supaya nggak dimarahin dibawa nama Ustadz Anu. Ini gara-gara seperti itu, ada qudwah. Ya, kita ini jadi contoh, apalagi nih ya, kita orang tua, anak kita yang ngeliatin. Ente jangan ngerokok. Lah, ngerokok abang rokok. Begitu nanti ujungnya. Ini ya. Ayo puasa. Ini kitanya nggak puasa. Makanya nih buat istri-istrinya nih ya, kalau lagi ketemu tamu ya, anaknya lagi puasa, ikut puasa dong. Dalam artian nggak makan dulu dah. Kalau pas anaknya lagi ada, anak yang lagi main, baru tuh makan sekenyangnya. Walaupun dalam keadaan sedang tidak puasa karena ada tamu. Di depan anak jangan mentang-mentang, wah saya lagi dapat ini nih dispensasi nih. Makan aja seenaknya. Anak sudah, Allah, mama enak banget nggak puasa. Akhirnya bilang, "Duh, saya pengen jadi perempuan aja dah." Nah ini dia, ya. Dikit lagi, ya. Nah, ya. Wa ilaihim, ya. Dan ini kepada ulama al-marji'u fil ahkam. Ya. Ini menjadi barometer di dalam hukum, menjadi tempat kembali rujukan di dalam hukum. Ya, hati-hati. Ya kan dah pakai celana pendek. Ya, sadar sihun pakai celana pendek pagi-pagi hari Minggu olahraga lari pagi celana pendek aurat kemana-mana ya Rob. Gimana ya nanti irmanya nih ikatan remaja mesinnya. Wow, DKM-nya begitu. Wa hum hujjatullah 'alal awam. Nih ulama ini menjadi hujjah ya atas orang-orang awam, orang-orang bodoh itu mengambil hujjah. Makanya ketika saya
ditanya mengenai bab sholat di perusahaan, Jumatan di perusahaan itu gimana hukumnya, saya bingung, gimana ini. Akhirnya saya datang ke salah satu guru saya itu, kalau saya sebutkan namanya insya Allah tidak kenal, apalagi beliau sudah internasional. Saya biasanya di bulan Muharram hadir di pesantren beliau, saya mondok lagi biasanya, ikut daurah seminggu biasanya sampai Asyura. Dapat ijazah hadis musalsal mengenai Asyura. Situ lah banyak misalnya. Saya tanya, saya bahas masalah Jumatan di perusahaan. Adakah secara tertulis fikihnya, baik Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan lain. Itu saya malah dimarahin. Kamu ini mau nyari kemudahan di dalam agama? Ini saya jelaskan alasan dan sebagainya. Akhirnya kata beliau gini, al-am la madhhabah. Orang awam itu nggak bermadhab, atau ada bahasa yang lain di kitab apa saya lihat bahasanya al-am bila madhabin. Orang awam itu nggak punya madhab. Siapa yang jadi madhabnya? Kalau di sini imam sholat tarawih, ya dialah madhabnya. Gitu. Imamnya pakai kunut, dia ngikut kunut. Imamnya pakai kunut, nggak ngikut kunut. Imamnya senang tahlilan, dia tahlilan. Imamnya nggak tahlilan, nggak tahlilan. Begitu. Masjid ini ketika dipegang oleh DKM yang senang maulidan, maka jamaah yang di masjid ini bisa menikmati maulidan. Ketika dipegang yang nggak suka maulidan, ketika ditanya apa hujahnya, kok kenapa kamu mengadakan maulid? Oh, DKM ngadain tuh. Selesai. Kok sholatnya baca Fatihah, bismillahnya dibaca kencang begini? Oh, imamnya juga baca bismillah. Segitu doang, simpel, nggak pakai yang lain ya. Nah, itu orang awam seperti itu ya. Wa qad yuraqibuhumul aqda'anhum min haitsu la yanzurun ya. Bahkan sungguh nih orang awam ini dia itu menitik beratkan daripada semua yang ada pada ulama, walaupun ulamanya nggak melihat ya. Wa yuqtadi, dia mengikuti bihudahum, petunjuknya ulama dipegang. Man la ya'lamun, ulama nggak tahu. Dari Facebook dan sebagainya yang kemarin fatwanya ramai ya, Habib begitu dan sebagainya ya. Sudah jam 5 menit lagi nih ya. Saya rasa cukup. Kesimpulannya di sini disampaikan bahwa seorang ustadz harus berhati-hati dalam tindak tanduknya dan harus bisa menjadi qudwah untuk jamaahnya. Misal itu aja sih. Ya. Wallahu a'lam. Kayaknya tadi benar bisa kebaca nih. Ya. Nah, harusnya mungkin 4:30 mulai ya. Mungkin 4:30 bisa kekejar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa maulana wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi azmin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz khalisna minal waba. Ya Allah al-aman ya jabbar ya ghaffar ya sattar khalisna minal waba. Ya Allah al-aman ya aziz la yudam ya qayyum la yanam khalisna minal waba. Ya Allah al-aman ya dzan ni'matis sabiqah ويا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء. يا الله الأمان يا قائم لا يزول ويا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء. يا الله الأمان يا حي لا يموت
يا صمد لا يطعم يا غني لا يفتكر خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في ملكه غني خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من إليه يهرب العاشون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المذنبون خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله نسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا وسيع يا حافظ يا مقيت يا مجيب خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور نور قبل كل النور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل النور خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 2 menit lagi. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan.